Oke, selamat datang di episode perdana. Gue bikin ini tuh pengen namain Reunite. Reunite, oke. Terus ngebahas pertandingan Manchester United. Oke. Lu karena lu kan dari kecil suka MU kan? Dari kecil. Dari SMP, Bang. Nah iya. Pas banget sekarang bikinnya karena akhirnya awan kelabu itu udah mulai menghilang, bro. Dengan datangnya Michael Carrick. Michael Carrick, betul. Ya kan? 4 pertandingan beruntun, belum pernah seri bahkan. Bukan belum pernah kalah lagi, belum pernah seri. Bener. Ya kan? Mainnya juga oke, terus mainnya juga pede gitu. Betul. Iya, bener. Kita ngetek ini setelah pertandingan kemarin lawan Tottenham. Dengan kemenangan cukup meyakinkan 2-0 meskipun dibantu dengan keluarnya kaptennya ke Tottenham kan, Romero. Iya, benar-benar. Nah, kalau menurut pendapat lu gimana? Kalau dari ini dulu deh. Apa tuh? Dari datangnya Michael Carrick, gue sejujurnya pas datangnya Michael Carrick masih agak bukan optimis lawan optimis, pesimis. Iya, Agak benar. pesimis. Apalagi dengan 2 pertandingan sebelumnya Fletcher juga nggak meyakinkan kan. Iya, benar. Sebenarnya menurut gue sih, ya benar sih, gue juga setuju pas awal Carrick datang karena langsung lawan City kan. Betul, Di apalagi kandang- City dan Arsenal kan. Ya, di kandang City pula ya kalau nggak salah. Nah, kalau Ini ya? City di Old Trafford. Iya, benar, lupa gua. Sebenarnya itu juga jadi momen baliknya si Carrick tuh yang awalnya sebelumnya si Fletcher itu sedown-downnya MU tahun ini di betul. 2 pertandingan yang waktu si Fletcher Megang. megang, terus si Carrick datang. Untungnya menang gitu ya karena lawan City. Terus juga sebelumnya si Carrick sebenarnya punya statistik yang Cukup bagus. cukup Waktu bagus jadi di caretaker MU, ya. walaupun jadi dari 3 pertandingan doang yang nggak pernah kalah kan. 3 atau ya. 4 seri sekali pokoknya. Seri sekali sisanya menang. Betul. Nah pas lawan City menurut gua dia sebenarnya dibilang ngerubah banyak juga enggak dari yang sebelumnya dari Amorim gitu ya. Cuman dia pasang formasi yang lumayan Cukup fundamental perubahannya. fundamental terutama buat para pemain si MU ini Betul, gitu. betul. Lalu Karena ke dari 4-2-3-1. Iya, 4-2-3-1 si Bruno dijadiin pemain nomor 10, terus siapa? Nomor 8-nya si Nomor 8-nya Maino jadinya. Maino main lagi. Terus Dorgu jadi punya Nah itu, gua sebenarnya posisi baru kan. Iya, awal melihat formasi Manchester MU lawan City agak lah. Kenapa Sesko nggak main? Padahal 2 pertandingan sebelumnya dia golin beruntun kan. Iya. Iya kan. Itu gua agak mempertanyakan tuh Erik tuh, kenapa Dorgu yang di situ? Gua mikirnya bakal punya dan si ujung tombak kita Sesko lah. Ya kan. Terus akhirnya jadi Nyambumo dan kirinya Dorgu, gua wah nyari kalah nih kata gue, nyari mati nih gue mikirnya nih. Sumpah, sebelum pertandingan gue dimulai ya. Mungkin pada saat latihan pemain-pemain itu yang secara mental sama fisiknya lumayan oke dibanding si Sesko dan lain-lain. Karena Sesko juga kan ini musim pertama kan di Liga Inggris kan. Jadi mungkin Sesko ya. Sesko. Jadi mungkin ketika lawan City apalagi nih si Carrick yang nggak mau coba-coba lah gitu. Jadi yang udah punya mental sama fisiknya udah lumayan oke baru dimasukin sama dia. Walaupun si Dorgu juga sebenarnya agak aneh tuh ya karena udah percaya emang pertama enggak kan. Gue dari awal Amorim sampai sebelum dia dipecat aja, nih Dorgu kenapa main mulu anjir. Iya, tapi kan dia bagus kan, surprisingly itu dia oke lah. Nah, akhirnya ternyata itu dia ngasih lihat yang sebelumnya pernah kita lihat kan. iya si Dorgu. Daya juangnya sih dia. 2 kali main 2 kali golin kan. 2 kali golin. Di bobol Dorgu tuh 2 kata lucu banget tuh anjir. City lagi yang dibobol sama Arsenal gitu. Nah itu Dorgu gue juga kayaknya emang dia lebih bahagia kayaknya ya main di posisi itu ya. Nggak mikirin defense secara total. Nggak harus maju mundur gitu ya, nggak harus full maju mundur gitu. Karena memang dia emang jiwanya kayaknya nyerang aja, lebih ke nyerang dibanding harus bertahan gitu ya. Terus pun juga ada si Luke Shaw yang bek kiri yang lumayan oke kan dia mainnya. Karena dan untungnya Dorgu ada di situ, jadi bisa cover Luke Shaw kalau dia mundur. Iya. Karena mau nggak mau kan dia back mindsetnya masih lumayan kuat kan. Betul. Dan di kanan juga kan kita punya Amat yang
sebenarnya selama pertandingan dia bersama Amorim juga kerjanya kan gitu kan, maju mundur sisir lapangan kanan. Iya benar. Jadi secara defense kayaknya lebih pakem aja gitu. Iya. Nah kita balik ke pertandingan lawan Tottenham. Tottenham. Ini sebelum semalam kan berapa kali tuh? 8 kali nggak pernah menang nih ketemu Tottenham. Iya, terakhir seri kan? Terakhir seri. Hampir kalah. Hampir kalah. Iya. 2 sama kan. Dengan gol Burik ya, Burik. Richarlison udah selebrasi juara, akhirnya dibalas sama MU. Bener. Nah, semalam tuh menurut gua sebelum pertandingan lu mikirnya bakal menang apa enggak? Gue jujur maksimal di kepala gue seri udah bagus. enggak, kalau gua di lawan Tottenham ini gue yakin menang sih, karena satu di Old Trafford, terus mental juga lagi oke gitu ya, karena menang sebelumnya tuh lawan Arsenal City dan Fulham dengan cara yang energy time banget ya. Time banget. Dan menurut gua Tottenham ini ya gampang lah buat MU gitu Kak. Apalagi banyak pemain cedera. Banyak pemain cedera, terus ya skuadnya juga kita lagi oke. Cuma secara permainan gitu ya, si MU ini emang agak beruntung kita dapat kartu merah satu tuh dari Tottenham. Hitungannya lumayan paruh awal babak. Awal-awal si siapa backnya Tottenham ya? Romero, kapten Cristiano Romero. Sliding si Casemiro akhirnya kartu merah. Nah itu jadi momen yang paling keren gitu. Terus juga kalau gue lihat gitu ya, gol pertamanya si Mbeumo itu kayaknya gol-gol latihan ya. Iya, benar-benar dilatih tuh sama Carrick tuh kayaknya tuh, gol-gol set. Gue mikirnya bakal Harry Maguire tuh, dulu awalnya. Sebelum si Kobe Mainoo kan maju milik minta bola. Iya. Nah itu sebenarnya pengen ngajarin si Arsenal gimana caranya ngegolin dari corner tanpa dorong-dorong kiper lawan. Gitu caranya. Betul. Arsenal nggak usah nggak usah rusuh-rusuh banget di depan gawang. Terus juga secara overall main gitu ya, menurut gua oke sih, nggak ada yang berubah gitu, mirip-mirip aja dari lawan City sampai pertama sampai yang kemarin ya. Mainnya gitu, formasinya gitu. Terus pergantian permainnya pun mirip ya kan, walaupun ada beberapa itu yang dicoba kan di akhir-akhir. Terakhir Tyler Fletcher. Iya, sama si ini juga masuk kalau nggak salah, siapa striker? Sesko. Bukannya sini masuk juga. Zirkzee ya, akhirnya Zirkzee juga kan. Itu kan dicoba juga tuh pakai Erik kan. Iya. Biar dia nggak ini banget lah si Zirkzee. Ya walaupun nggak kelihatan banyak kontribusinya, cuman masih menit bermainnya juga kan hitungannya kan minim kan kemarin. Masih dalam tren positif nih menurut gua. Secara pertandingan ya. Ya justru yang gua takutin nih lawan si West Ham. Rabu di kandang West Ham pula gitu. Nah, MU nih West Ham lagi punya semangat buat keluar dari zona degradasi. Kemarin dia menang tuh terakhir. Nah, tapi sebelum ke West Ham, kalau gua ngeliatnya di pertandingan Tottenham kemarin, Carrick kayak mau ngasih tahu Amorim gitu. Lu bisa 3-5-2 tapi Kobe Mainoo tetap main. Karena kalau lihat setup di lapangannya ujungnya 3-5-2 juga, Luxo tuh bakal maju, Kunya lebih ke tengah kan. Iya. Kalau ada Dorgu tetep tuh 4-3-2-1 mungkin kan. Emang si Kunya ini menurut gua role-nya dia free roll gitu kan. Iya, berdua sama Bruno lah tuh. Dia mungkin dikasih kebebasan lebih sama Carrick. Kadang Brunonya di depan, kadang di depan, kadang tukeran. Menurut gua tuh oke sih. Emang si Kunya role-nya tuh sebelum di MU juga kan kayak gitu kan. Ya, di Wolves ya. Di Wolves kayak gitu dia. Ya, itu sih yang gua lihat, wah nih emang harus dikasih, nggak boleh rigid banget kalau punya pemain kayak Kunya sama Bruno. Iya. Maksud gua tetap harus dikasih free roll dengan pakemnya number berapa dia main di posisi mana. Iya. Sisanya ya udahlah selama di sepertiga lapangan lawan ya dikasih kebebasan sedikit. Dan yang gua bener-bener takjub tuh cara mungkin di lapangan nggak kelihatan kayak, tapi di latihan tuh Carrick kayak memberi mental gitu buat pemain MU tuh berani megang bola. Berapa kali kita lihat MU dari pertandingan pertama lawan City itu tiki taka atau rondo di depan pemain lawan dengan ruang sesempit itu, apalagi kemarin juga di kemarin juga punya backup dikit. Itu sih gue ngeliatnya, wah ini sih benar-benar berubah tuh. Zaman Amorim nggak ada tuh. Nggak ada. Iya.
zamannya Ten Hag juga ada, temen nggak sering itu, nggak sepede itu. Nggak sepede itu. Nah kemarin tuh kayak bener-bener kayak nonton bukan pemain MU setengah musim belakangan gitu. Iya, Kayak iya. pemain baru semua rasanya kalau gue feelingnya, dan happy banget nontonnya. Iya benar. Setuju Gitu gue. sih. Sama kemarin tuh yang golin di Bumo sama Bruno. Sama Bruno Sesko tuh gue lagi. kenapa sayang banget, kenapa disundul langsung gitu, nggak dikontrol tuh golin. Ini terakhir. Ini terakhir. Lu kalau dikontrol dia bisa dapat momen kayak kemarin lagi kan, maksud gue last time minute gol. Ya Gitu sih. momennya aja sih itu nggak pas ya si Nah. Sesko, dia keputusannya, cuman ya nggak bisa dibilang jelek juga sih. Benar. Ada andilnya juga kan Ada andil, oleh benar. Bruno. Dia tuh ngaplaynya karena kalau bola langsung dari kiper dibanding Bumo, dia lebih menguasai. Iya. Ya mainnya MU juga kayak gitu tuh sekarang, umpan-umpan jauh ya kan, Iya, kadang iya, umpan-umpan jauh, si Bumo suruh lari. Iya. Sama kayak dulu zamannya Fergie, si Rooney yang disuruh lari kan, umpan-umpan jauh dari skor, dari kiper, dari belakang langsung si Rooney yang. Nah ini menurut gua sih semoga ya berulang nih. Semoga berulang. Gue nggak peduli lah cara mainnya, masih peduli mungkin tapi sedikit. Iya. Yang penting tuh si influencer Gondrong ini cukur. Karena ini kalau menang cukur dia. Iya. Jadi mungkin nih si Carrick nih punya Udah 400 hari lebih, coy. Ya, udah nggak pernah menang berturut-turut selama 4 kali ini, udah lama banget. Selama Amorim ini baru. Dan 4 pertandingan pertamanya Carrick yang keren. Kan kita mikirnya oke lah lawan City Arsenal dapat 1 poin aja kita udah ngewajarin gitu kan. Ternyata 6 poin gitu, poin penuh gitu. Iya. Itu sih kalau gua ngeliatnya. Dan gua paling seneng perkembangan pemain tuh di 4 pertandingan terakhir at least ya. Itu Lisandro Martinez. Gua jarang ngeliat back yang punya composure segitunya gitu dan punya kepedean untuk masing belah lawan tuh lumayan besar kan. Dia nggak ragu gitu buat langsung masing ke tengah daerah. Iya, kadang maju juga sampai depan. Tapi nggak lupa nggak turun. Iya, kan. atau kasih long pass ya kan, beberapa kali tuh yang kemarin kayak Bruno offset di Manchester City. Iya. Kan dari dia kan. Iya. Menurut gue sih dia tipikal pemain Argentina aja sih, yang punya skill jago, terus juga punya visi Ngotot yang ya? bagus ya, ngotot gitu. Cuman emang secara postur dia nggak terlalu Ya, nggak terlalu dia sebagai back tengah sebenarnya. Iya. Untungnya dia punya mental yang oke tuh, karena awal-awal dia sempat diragukan kan, Ya, karena cedera panjang. sama yang ketika dia lawan City tuh kan sebelumnya Oh ya, yang dibilang 3-0. sama Sama Scholes. Scholes yang dibilang Nggak layak, si Martinez nggak bakal bisa ngangkat MU ke kasta lebih tinggi lagi. Iya, tapi akhirnya dia bisa ngebuktiin. Jago itu. juga sih dia tuh orang tuh. Ya mentalnya emang kelihatan oke sih dia. Nah. Untuk sebagai back dengan postur yang nggak terlalu tinggi, tapi punya mental yang kayak gitu sama main yang bagus gitu. Ya. Tapi menurut gue ya itu tadi mainnya mah tipikal pemain Argentina aja sih menurut gue, yang skillnya dan lumayan. visi bersanding lurus. Benar. Iya. Sama ini sih yang happy-nya lagi gue sebenarnya si Maino ini, karena Maino kan udah ada isu gede banget mau dijual kan di akhir musim. Bahkan di Januari ini sebelumnya udah mau keluar juga kan dia. Ya. Terus akhirnya dia comeback di eranya Carrick, terus mainnya oke. Karena memang nih main jago gitu kan. Cuma nggak diberi kesempatan sama nggak dikasih di posisi terbaiknya dia. Karena menurut Amorim posisi dia persis sama kayak posisi Bruno, jadi mau nggak mau harus milih salah satu. Dan sama Carrick diajarin udah lah, lu bisa taruh Maino tuh di sebelah Casemiro, Bruno lu kasih free roll. Iya, Casemiro juga tuh di zamannya Carrick ya, gila Casemiro, beneran jadi sosok abang-abangan ya. Gila, evolve anjir, beda banget. Itu sih kerennya. Dan untuk pertandingan kemarin, menurut lu man of the match-nya siapa? Menurut lu personal? Menurut gue kemarin ya, aduh bagus semua sih aja. Enak ya nonton tim bagus ya, bagus semua. Gue sih lebih suka si Bruno sih, dia lumayan oke sih dia. Ujung tombak banget. Ujung tombak dia, sebagai kapten dia bisa angkat mental pemain MU, terus juga dia di saat MU terpuruk dia doang satu-satunya orang yang performanya stabil, terus juga ketika timnya naik dia malah jaga naik. Nah gitu. Terus juga dia
secara passing, secara visi gitu ya, ditaruh di nomor 10 tuh oke banget tuh dia Oke tuh. banget, bener. Ngalirin bola dari belakang ke depan atau dia disuruh finishing gitu ya, walaupun dia kurangnya sih menurut gue sih agak cengeng aja ya. Ke wasit tuh sebagai kapten, apalagi kapten MU yang dikenal songong-songong gitu ya, lu Terlalu sering ngerengek ya? ngapain ngerengek ke wasit anjir iya, gitu. iya. Cuma menurut gue kemarin Bruno sih. Bruno. Kalau menurut lu siapa? Gua pasti Bruno sih. Tapi kalau di luar Bruno, gua kalau boleh milih tuh suka banget sama Martinez, nggak tahu kenapa gua. Gila anjir nih pemain. Beberapa kali gua dari belakang ke depan. Iya, gila banget. Apalagi kan MU kalau lebih dari belakang kan senternya di dia tuh. Senternya di dia, kan? bener. Gue seneng banget sama ini pemain dia. Gue udah lama nggak ngelihat MU punya pemain yang berani passing dengan resiko gitu di ke arah pemain yang punya ruang sempit gitu. Ya, terakhir Scholes. Dan back terakhir juga gue udah nggak kepikiran siapa. Gue sih Martinez sih. Jarang back MU yang bisa kayak Martinez tuh jarang. Makanya. Gue sih cuma ada stopper gitu. Benar. Gue cuma berharap paling nggak Bruno sampai akhir musim nggak cedera, karena ini bakal jadi riskan banget buat MU, meskipun Bruno posisinya bisa diganti Cunha. Iya. Meskipun Iya sebenarnya sih secara posisi masih bisa diganti ya, meskipun mau mungkin ditarik ke belakang sedikit terus Sesko main di situ kan. Ya, bisa kayak gitu kan. Tapi kehilangan Bruno sih gua nggak ngebayangin MU bakal jadi kayak apa ya. Nah, paling menurut gua pertandingan kemarin tuh bener-bener udahlah. Gua sampai bingung mau ngomong apa nih. Ngeliat klasemen. Yang gua agak khawatir juga. Ini meskipun 4 pertandingan konsisten, gua masih mempertanyakan konsistenannya backnya MU, karena meskipun cukup solid, MU masih lumayan gampang kegolan di 4 pertandingan ini. Paling nggak ada 4 gol yang masuk, meskipun 4-4-nya juga ya kiper siapa yang bisa nangkep gitu kan. Tapi itu nandain kalau masih nggak terlalu kokoh gitu pertahanan MU, masih agak rapuh. Nah, kalau ngeliat dari klasemen kan paling nggak kan Champions League kan target Champions League. Ya kan? Nah, yang bikin gua khawatir Chelsea ini nggak kendor-kendor dengan pelatih baru juga, ya kan? Dia baru kalah sama Arsenal. Sama lah dia sebenarnya statusnya sama kayak MU lah sekarang. Benar. Mental baru gitu-gitu, semangat baru. Dan di bawahnya Chelsea ada Liverpool. Di mana pertandingan belakangan juga performa Rich kelihatan dia mau main mahal. Gue cuma berharap Aston Villa kepleset, terserah deh. Siapa Aston Villa kepleset, dan udah kepleset juga mana sih? Ya, paling nggak sekarang kan sisa 3 poin untuk nyundul ke posisi 3 kan. Tinggal ngarepin kepleset lagi. Ya itu sih dua klub yang bikin gue khawatir. Gue tinggal, apalagi Chelsea tiga pertandingan selanjutnya di Liga Inggris terhitung mudah ya. Meskipun Liverpool lawan City nih kita belum nonton. Iya. Lagi. Menurut lu gimana? Berapa? Menurut gue sih berdoanya seri aja sih biar MU jadinya aman. Secara poin. Jadi nggak ada yang menang. Liverpool masih bisa nundul peringkat 2 lah ya. Bermimpi gak kalau nundul ke peringkat 2? Kalau City seri juga kan, berarti kan posisinya kan bedanya 3 atau 4 poin juga kan? Iya, menurut gue sih mungkin aja ke posisi 2 gitu. Gue malah berharapnya si Arsenal nih nggak terlalu ngegas gitu, bahkan dia kepleset gitu ya, jadi poinnya nggak terlalu jauh, jadinya makin seru kan di ini punya peluangnya makin sampai pekan terakhir lah ya. Ya. Tapi pede kan nih Champions League lah, at least. Kalau Champions League doang sih pede banget lah. Pede lah ya. Oke, kita lihat. Kita lihat Rabu nanti. Jadi kayak gitu ya, paling teman-teman buat prediksi lu kalah. Prediksi gue West Ham, enggak sih, gue pede menang meskipun nggak gede angka skornya. Mungkin 2-1, 3-2 atau 1-0. Gue sih berat sih nih ya, jujur aja berat sih. Menurut gue ini udah masuk ke fase pressure nih si MU nih. Sekarang ya. Sebelumnya udah bagus gitu, kalaupun memang konsisten itu tambah bagus gitu, tapi West Ham ini kan klub yang underdog lah bisa dibilang ya, dia udah masuk zona degradasi, terus juga secara mental dia lagi naik karena kemarin menang di kandangnya pula gitu. Sebelumnya kalau nggak salah kita kalah juga deh sama West Ham. Ya. Feeling gue sih mentok-mentok seri nih. Kalau menang kayaknya berat. Minimal seri lah. Minimal seri.
Tapi nggak kalah juga. Ya. Oke, kita lihat nanti lah ya. Pokoknya ini konten gue bikin buat nge-review Manchester United aja. Iya benar. Nanti gue namain Reunite sama temen gue Aris. Oke, gitu ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Paling enggak followers gue, subscriber gue baru ada berapa ya? 19. Tolong dibantu ya. Oke, thank you. Bye.